sekalian yang sudah menyempatkan hadir di acara hari ini rapat PKH. Semoga ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat lah. Nah, sebelum acara dimulai kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk hari ini Bu, kita akan membahas tentang pelatihan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Ibu-ibu ada yang pernah dengar nggak istilah besar pasak daripada tiang? Artinya apa Bu? Artinya apa? Nah, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Itu kira-kira baik ada? Ada baik. Kira-kira ada lah di sini permasalahan ibu-ibu yang seperti itu. Lebih besar pengeluarannya daripada pendapatannya, adalah Bu? Nah, tujuan dari modul ini Bu untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran serta mengembangkan usaha. Nah, untuk yang ulun jabarkan ini sesi satunya tentang pendapatan dan pengeluaran. Nah, supaya seimbang nih seperti apa? Nah, kayak itu. Nah, ini ada ceritanya suami istri, namanya Ibu Lili dan Bapak Rusli. Nah, jadi kita tuh Bu disuruh kayak apa supaya pendapatan sama pengeluaran ini seimbang, kalau bisa seimbang, jangan lebih besar pengeluarannya. Nah, jadi caranya itu Bu harus mereka rata-rata per bulan. Nah, kelihatan ya Ibu ya. Jadi dicatat Bu. Jadi sumber pendapatannya itu upahnya Ibu Lili. Nah, Sidin Bagawi 15.000 per harinya. Nah, terus dikalikan dalam 1 minggu itu Ibu Lili bekerjanya 3 hari aja Bu. Nah, jadi 3 hari dikali 4 minggu. 4 minggu itu dalam 1 bulan. Jadi jumlahnya 15.000 dikali 3 dikali 4 sama dengan 180.000 upahnya dalam sebulan. Nah, yang kedua upahnya Pak Rusli itu 30.000 per hari, 2 kali lipatnya gaji daripada Ibu Lili. Nah, dalam 1 minggu itu 4 hari aja sih dia begawi. Nah, jadi 4 hari dikali 4 minggu totalnya adalah 660. Nah, ini bantuannya sebulan, apa pendapatan sebulan jumlahnya 660.000 untuk suami istri Bu. Nah, terus Bu dicatat juga pengeluarannya berapa. Nah, pengeluarannya Ibu Lili dan Bapak Rusli ini punya anak 3. Nah, jadi dirinci. Nah, uang jajan anaknya, susunya, tabungan, nah dan lain-lain semuanya Bu totalnya adalah 840. Nah, jadi setelah ditotal pengeluaran sama pemasukan dikurangi jumlahnya 180 minusnya. Nah, kira-kira kemana ini mencari jumlah yang minusnya? Adakah yang tahu caranya? Jadi Bu caranya adalah kan sudah diketahui nih lah, setiap bulan kan Bu Enpian nih pengeluarannya biasanya sama ya kalau Bu. Nah, untuk bayar SPP anak, untuk beli gas ya kalau Bu. Nah, jadi ibu-ibu nih disuruh memilah mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Nah, ibu-ibu tahu nggak arti kebutuhan dan keinginan itu apa? Siapa yang tahu? Kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, dia akan mengganggu kelangsungan hidup. Tapi bilanya keinginan itu bisa ditunda. Nah, jadi kalau misalnya nggak dipenuhi, tidak akan terlalu mengganggu kelangsungan hidup. Nah, coba ulun betakun lah, Hanfian jawabin nih. Jadi ini termasuk kebutuhan atau keinginan? Bayar listrik, nah, uang jajan, kebutuhan lah, keinginan. Sebenarnya nilainya kan ada uang jajan kan ada apa-apa ya kalau bisa aja bekal dari rumah sudah Pian itu apa sama mobilnya. Bayar hutang, kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Karena
Bu. Tas baru. Keinginan. Arisan. Iya lah Bu. Arisan itu kalau ada yang empat. Keinginan aja lah. Kalau di sini arisan itu termasuk kebutuhan karena bisa dijadikan uang pemadaman dan juga bisa merupakan kewajiban kepada orang lain. Beli makanan dan susu, kebutuhan. Perlengkapan mandi dan cuci, kebutuhan. Tabungan, kebutuhan juga Bu. Rokok, keinginan. Pulsa telepon, bisa keinginan, bisa kebutuhan karena kalau kebutuhan memang perlu kan ya kalau Bu. Nah jadi Pian sudah bisa lah, sudah tahu artinya kebutuhan sama keinginan. Jadi kita Bu harus membatasi pengeluaran. Jadi kan kalau misalnya dalam sebulan nih, misalkan nih, Pian sudah berisi dasar di dalam lemari banyak benar Pian dasar. Sekalinya ada yang menawari Pian, tukang kredit nih, Bu, tukari dagangan ulon. Nah, Pian terus menukari itu kira-kira keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Padahal sebenarnya duit itu mungkin bisa dialokasikan untuk yang lain, misalnya untuk menukar buku, ya kalau habis. Nah, jadi Pian harus bisa memilah mana yang keinginan dan kebutuhan. Pian juga bisa Bu, misalnya dapat duit nih Bu dari yang gaji Pian lagi bini, terus bisa juga Pian dari yang bantuan sosial kayak yang BPNT dapatnya per tiap bulan. Terus kalau yang PKH per 2 bulan, nah itu bisa juga direkap. Nah jadi pemasukan dari bantuan sosial berapa, dari upah Pian, upah laki Pian, nah ditotal. Terus dirinci juga kas hariannya Pian. Misalnya tanggal 1 Oktober, apa aja nih keperluannya Pian. Nah jadi udah tahu. Itu bisa juga dimasukkan ke dalam amplop. Nah jadi ini buat bayar listrik, ini buat bayar SPP, ini yang untuk ditabung. Sebenarnya buat bilanya menabung tuh jangan menunggu sisa. Nah, jangan menunggu sisa. Bilanya misalnya dapat, bisa aja Pian misalnya menyisihkan 1.000 atau 2.000. Pian buat di dalam toples Kak, di dalam celengan Kak Bu Ai. Nah, karena sewaktu-waktu bisa Pian bongkar untuk misalnya nih ada keperluan mendadak. Nah, mendadaknya apakah misalnya Pian gathering kan alhamdulillah ya kalau harus menukar apa, nah bisa di situ disisit ya, diambil dari tabungan itu. Tapi kalau misalnya Pian gak punya pemasukan dari tabungan tuh susah bener buat. Apalagi kalau misalnya Pian berpikirnya tuh kalau misalnya gak punya tabungan, duit habis kemana? Pasti mencarinya kemana? Dan melihat videonya nah, ada yang mengalami kayak itu? Ini kelanjutannya. Dalam melihat video ini, semoga ibu-ibu bisa mengelola keuangan. Jadi, mungkin sekian dulu dari Ulun. Semoga apa yang Ulun sampaikan ini bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian. Ulun ucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Pian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.